Kami merayakan hari Paskah. Kami merayakan hari kemenangan, di mana Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau satu-satunya oknum di dunia ini, satu-satunya manusia yang bangkit dari antara orang mati. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, tidak pernah ada seorang pemimpin yang bangkit dari antara orang mati. Tidak pernah ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan maut. Tetapi Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Raja yang kekal. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau menunjukkan dengan kebangkitan-Mu dari antara orang mati bahwa Engkau adalah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang patut disembah. Kami bersyukur punya Engkau, Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha dahsyat. Tapi kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kematian-Mu adalah bukti kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Dan kebangkitan-Mu adalah bukti bahwa kami diselamatkan oleh karena kasih-Mu yang hebat itu. Terima kasih Bapa untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kemenangan dan kami menerima kehidupan yang kekal oleh karena kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Tolong kami untuk memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Oh Roh Kudus yang hebat, ubahkan kami melalui firman-Mu. Firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang hebat. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya, oh firman yang hidup, Engkau ubahkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Hari yang sangat luar biasa karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah adalah rekonsiliasi terbesar sepanjang sejarah manusia. Saat ini kita akan bahas tentang rekonsiliasi terbesar. Rekonsiliasi itu artinya perdamaian. Perdamaian terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Next. Setahun lalu, bulan Februari tahun yang lalu, Vladimir Putin, Presiden Rusia, dia memulai perang di Ukraina. Perang itu telah merenggut nyawa ratusan ribu orang. Dan itu mengguncang keamanan di Eropa dan mengejutkan ekonomi global. Saudara semua tahu mungkin ya, peperangan yang terjadi oleh karena Vladimir Putin, dia mengumumkan untuk perang dengan Ukraina. Dan saudara tahu sampai sekarang perang itu telah merenggut nyawa ratusan ribu orang dari karena peperangan itu. Dan kemudian dia sudah mengguncang keamanan di Eropa, bahkan kita bisa merasakan sampai di Indonesia. Dan mengejutkan ekonomi global. Ekonomi yang ada di dunia ini terpengaruh oleh karena perang antara Ukraina dan Rusia. Perang membawa dampak yang menyedihkan. Perang membawa dampak yang mengerikan, saudara. Next. Kita lihat ini perang yang terjadi, peperangan antara Ukraina dan Rusia. Next. Kita lihat ini adalah apartemen yang ada di Ukraina. Apartemen itu kemudian diserang dan mengakibatkan seperti ini. Next. Kita lihat apartemen itu menjadi tidak berpenghuni. Saudara bisa bayangkan apartemen kalau saudara tinggal di apartemen di Jakarta menjadi seperti ini. Jadi luluh lantak kota negara di Ukraina.
luluh lantak oleh karena perang. Next. Kita lihat penderitaan yang diakibatkan oleh perang. Tangisan. Orang-orang kehilangan harapan, masa depan mereka seperti terkubur oleh karena perang. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena perang. Next. Dan korban jiwa begitu banyak yang diakibatkan oleh karena perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Peperangan membawa dampak yang sangat buruk. Peperangan membawa dampak yang mengerikan dan menghancurkan beberapa masa depan dari anak-anak muda, menghancurkan keadaan ekonomi yang ada di kota di Ukraina. Bahkan juga mempengaruhi keadaan ekonomi yang ada di Rusia. Perang itu mungkin awalnya itu karena ego, karena mereka ingin mempertahankan ego mereka. Tetapi kita lihat hasil dari perang itu adalah merugikan, sangat merugikan mereka sendiri. Saudara, banyak sekali pertikaian yang terjadi di sekeliling kita. Banyak sekali kemiskinan, masalah yang besar, kematian diakibatkan oleh karena apa? Oleh karena peperangan, oleh karena permusuhan, oleh karena perkelahian, oleh karena pertikaian. Oleh karena berebut aset, oleh karena saling memperebutkan posisi kedudukan. Perang terjadi. Saudara, kalau terjadi perang saudara, tidak ada yang menang, semua dirugikan. Kalau terjadi perkelahian di dalam keluarga, mama dan papa berantem. Mama enggak menang, papa juga enggak akan menang. Karena apa? Yang ada adalah kerugian, anak-anak menjadi korban. Ada begitu banyak orang yang mengalami pengalaman yang menyakitkan karena orang tuanya sering berantem. Tidak ada kedamaian di dalam keluarga. Akibatnya adalah anak itu kemudian pertumbuhannya terganggu. Mungkin dia akhirnya berakhir di penjara, atau kemudian dia memiliki kepribadian yang terganggu, atau mungkin akhirnya dia berada di rumah sakit jiwa. Kalau toh dia bisa hidup secara normal, dia memiliki kepribadian yang terganggu oleh karena apa? Peperangan, tanda kutip, yang terjadi di dalam keluarga. Belum lagi kalau terjadi persaingan di tempat kerja saudara. Di mana-mana persaingan terjadi, saling menyikut. Kemudian saling merugikan satu dengan yang lain. Yang penting gua untung, yang penting gua nyaman, enggak peduli orang lain. Itu yang terjadi dengan dunia sekarang ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada kedamaian. Iblis membawa perpecahan, iblis membawa pertikaian di mana-mana. Dan itu sebabnya sampai sekarang dunia kita dipenuhi oleh pertikaian, dan yang ada adalah kesedihan di mana-mana. Yang ada adalah air mata di mana-mana. Yang ada adalah korban di mana-mana. Baik korban secara fisik, secara materi, secara kejiwaan, oleh karena terjadi perkelahian, persaingan, perselisihan di mana-mana. Jadi kalau saya bisa ringkas dengan satu kata, hal yang paling dibutuhkan oleh dunia ini adalah kedamaian. Dunia membutuhkan kedamaian, karena kalau terjadi perang, semua rugi. Kalau terjadi perang, semua tidak ada yang diuntungkan. Semua menderita, semua mengalami penderitaan. Ukraina dan Rusia terjadi perang, tetapi dampaknya secara ekonomi terasa sampai di Indonesia, sampai di kampung-kampung. Oleh karena apa? Peperangan yang terjadi, dan itu yang diinginkan oleh iblis. Iblis menanamkan permusuhan pertama kali. Iblis menanamkan permusuhan antara Allah dan manusia. Dengan cara apa? Dia menggoda manusia supaya manusia
melawan Allah dengan cara tidak mentaati perintah Allah. Dan akhirnya kita semua tahu Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa. Pada saat itulah permusuhan terjadi antara Allah dan manusia. Itu ibarat, kalau saya mau katakan ibarat hukum alam. Ketika seseorang menjatuhkan diri dari lantai atas, kalau nggak salah di berita saya dengar, di mana itu, di Senen ini, daerah Senen, di apartemen atau di mana itu, ada yang apa di atrium. Baru-baru ini lihat di berita di artikel di internet, menjatuhkan diri dari lantai atas. Saya tidak tahu di atrium yang di mana ya, jatuh. Dan saudara, apa yang terjadi? Pasti ke bawah. Nggak ada orang menjatuhkan diri dari atas dia akan naik ke atas, nggak ada. Itu udah hukum alam. Ketika manusia tidak mentaati firman Tuhan, hukumnya secara langsung adalah jatuh atau kematian, maut. Hukumnya secara tidak langsung adalah permusuhan terjadi, perpisahan antara Allah dan manusia. Dan berapa kali saya sudah katakan kepada saudara bahwa ketika Allah tidak ada di situ, maka tragedi yang terjadi dengan manusia. Ketika manusia menjauh dari Allah, ketika manusia terpisah dari Allah, maka tragedi yang terjadi kepada manusia. Dan iblis mengambil kesempatan dengan melancarkan, dengan memberikan perpecahan di mana-mana. Kalau ada perpecahan di satu tempat, maka itu pasti adalah benih yang ditaruh oleh iblis supaya terjadi perpecahan. Kalau terjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan di dalam keluarga, maka itu pasti iblis yang menaruh perpecahan itu, karena itu adalah tujuannya, yaitu dia ingin menghancurkan, membinasakan manusia. Sama dengan perang itu menghancurkan manusia. Perang itu membinasakan manusia. Dan itu yang sekarang sedang dialami di Rusia dan Ukraina. Ada banyak orang yang menjerit. Karena apa? Karena perang membawa dampak yang sangat mengerikan dalam kehidupan mereka. Kalau sekarang kita masih bisa datang ke gereja, sekarang kita masih bisa pergi ke pasar dengan bebas, sekarang kita masih bisa kuliah dengan bebas, kita masih bisa bekerja dengan bebas. Puji Tuhan saudara, itu karena ada kedamaian. Tapi kalau terjadi peperangan, betapa mengerikan. Next. Saya ingat sejarah waktu lalu, pernah terjadi perang Yom Kippur, saudara. Perang Yom Kippur pada waktu itu terjadi antara Israel dan Mesir, Yordania dengan negara-negara Arab ya yang ada di sana. Terjadi perang Yom Kippur dan betapa mengerikan. Yom Kippur ini adalah perang 6 hari. Sebelum perang Yom Kippur sudah ada perang yang terus berkelanjutan antara Israel dengan negara-negara Arab, khususnya dengan Mesir. Pada waktu itu terjadi perang dan dampaknya sangat mengerikan saudara. Banyak yang meninggal dan di Mesir juga banyak yang meninggal. Perekonomian kacau balau, morat-marit perekonomian, dan keadaan masyarakat menjadi begitu miskin. Banyak yang kelaparan. Dan Presiden Mesir pada waktu itu, yaitu Anwar Sadat, dia mulai sedih melihat keadaan negaranya. Dia lihat masyarakat di Mesir makin menderita. Dia melihat banyak yang meninggal karena kelaparan. Dia melihat keadaan ekonomi udah hancur-hancuran. Dan akhirnya dia berpikir, sepertinya perlu perdamaian. Karena satu-satunya cara untuk memulihkan kembali keadaan masyarakat di Mesir, satu-satunya cara untuk memulihkan kembali keadaan penderitaan yang dialami oleh masyarakat di Mesir, yaitu perdamaian dengan Israel. Dan itu menyangkut harga dirinya. Kalau dia pikir harga dirinya dia sombong, oh ngapain gua mau menyerah, ngapain gua mau damai, mungkin tidak akan tercipta perdamaian. Tetapi Anwar Sadat berpikir bahwa
yang diperlukan oleh dia kalau supaya masyarakat di Mesir bisa selamat, bisa kembali sejahtera adalah perdamaian. Bagaimana cara untuk mendapatkan perdamaian? Dan dia tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan perdamaian hanya bisa diinisiatifkan oleh pemimpin negara Mesir, yaitu siapa? Dia sendiri, Presiden Anwar Sadat. Next. Itu sebabnya dia menyampingkan semua harga dirinya, semua kesombongannya dia kesampingkan. Dan kemudian dia bertemu. Sesudah proses rekonsiliasi yang terjadi berlangsung berkali-kali, dia kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Israel Menahem Begin yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri yang pakai yang hitam itu adalah yang pakai jas hitam, yang agak botak di atas itu adalah Perdana Menteri Anwar Sadat. Dan ditengahi oleh Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat waktu itu Jimmy Carter. Dia kemudian menengahi, terjadi pada 26 Maret 1979, kemudian mereka mengadakan perjanjian damai yang disebut dengan Camp David. Dan saudara, sejak saat itu Mesir dan Israel tidak terjadi lagi peperangan. Sampai sekarang kita tidak pernah mendengar ada peperangan lagi. Sejak tahun 1979 karena diinisiatifkan oleh Presiden Mesir yang peduli dengan masyarakatnya, yang mau supaya masyarakatnya kembali hidup dalam kesejahteraan. Dan dia menginisiatifkan itu. Terjadilah perjanjian damai. Dia berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel Menahem Begin dan terjadi perdamaian. Saya tidak tahu di Indonesia apakah ada kemungkinan terjadi perdamaian. Tim U20 aja yang mau datang ke Indonesia aja diprotes setengah mati. Apa Israel penjajah segala macam diberitahu, dikeluarkan sampai akhirnya saya tidak tahu apakah FIFA memang benar-benar sudah putuskan tidak ada Olimpiade Piala Dunia U20, saya tidak tahu persis, tapi dampaknya seperti itu. Karena apa? Permusuhan selalu membawa dampak yang negatif. Banyak orang yang umurnya 20-an ke atas menangis. Mereka menangis karena kehilangan kesempatan yang paling baik untuk mereka, di mana mereka bisa mengeluarkan potensi mereka yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tetapi semua itu hilang oleh karena apa? Permusuhan yang terjadi. Tetapi Anwar Sadat, dia mengambil satu inisiatif dan terjadilah perjanjian damai Camp David yang membuat Israel dan Mesir sampai sekarang ada dalam keadaan damai. Tidak pernah terdengar perang lagi karena perjanjian Camp David yang diadakan oleh Anwar Sadat. Next. Saudara, tetapi pada tahun 6 Oktober tahun 1981, Anwar Sadat harus membayar dengan nyawanya. Perdamaian yang dia inisiatifkan membawa harga, yaitu nyawanya. Dia ditembak oleh teman tentaranya sendiri yang tidak menyetujui adanya perdamaian. Teman tentaranya yang menentang terjadi perdamaian dengan Israel. Tetapi Anwar Sadat sudah pikirkan itu. Dia sudah pikirkan untuk kepentingan masyarakat Mesir. Dia sudah tahu harga yang harus dia bayar. Dia tahu dia bisa kehilangan nyawanya. Oleh karena apa? Oleh karena perdamaian yang dia inisiatifkan dengan Israel. Tetapi dia sudah berhitung, walaupun dia menyerahkan nyawanya, walaupun dia korban nyawanya, yang penting masyarakat Mesir
mereka bisa hidup kembali secara normal. Mereka hidup kembali di dalam kesejahteraan. Saudara, itu yang Yesus lakukan bagi kita. Pada Jumat Agung yang lalu kita merayakan, Yesus mengambil inisiatif untuk mendamaikan dunia ini dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dan dia tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk tercipta perdamaian antara manusia dan Allah. Dia tahu bahwa manusia begitu menderita. Manusia terpisah dari Allah, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tragedi demi tragedi terjadi. Tanpa Allah, tanpa adanya Allah, manusia tidak bisa mengalami kedamaian. Manusia hidup seperti penderitaan orang-orang yang tadi di Ukraina yang mengalami peperangan, yang mengalami dampak yang parah akibat peperangan. Permusuhan yang terjadi antara Allah dan manusia mengakibatkan tragedi besar dialami oleh manusia. Manusia hidup di dalam penderitaan demi penderitaan. Sukacita yang sejati tidak bisa dinikmati oleh manusia. Dan yang paling parah, paling mengerikan adalah ketika manusia mati, maka tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup kehidupan yang kekal. Ketika manusia mati dikubur, maka itu adalah hal terakhir yang dialami oleh manusia. Sesudah itu mereka akan masuk ke dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Allah harus melakukan satu hal untuk mendamaikan manusia dengan penciptanya. Supaya tercipta kondisi yang kondusif bagi manusia. Supaya manusia bisa hidup di dalam kedamaian. Supaya manusia bisa tertawa sukacita. Supaya manusia bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya manusia bisa mengalami kesejahteraan. Oleh karena perdamaian yang diberikan oleh Allah. Itu sebabnya saudara, Paskah merupakan rekonsiliasi terbesar sepanjang abad. Rekonsiliasi yang diinisiatifkan oleh Allah sendiri. Itu bukan hanya terjadi antara Ukraina dan Rusia. Itu bukan hanya terjadi antara satu negara dengan negara yang lain. Itu terjadi bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Dia. Itu terjadi bagi saya dan saudara. Saya dan saudara didamaikan dengan Allah. Kita akan baca di dalam Kolose pasal 1. Ayat 20 sampai 23. Dan oleh Dialah Kristus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yang bisa menginisiatifkan perdamaian antara Mesir dan Israel hanya bisa diinisiatifkan oleh pemimpin tertinggi dari Mesir, yaitu Presiden Anwar Sadat. Yang bisa membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia hanya bisa dibawa oleh pemimpin tertinggi di dunia ini. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan cara yang Dia lakukan adalah Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan Kristus, melalui Yesus Kristus. Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Yang dulunya bermusuhan, manusia dengan Allah bermusuhan. Sehingga tidak ada berkat, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Tetapi oleh darah salib Kristus, maka Allah mendamaikan dirinya dengan kita semua.
Dan yang bisa melakukan itu hanya pemimpin yang tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dan hanya dia saja yang bisa mengadakan perdamaian itu. Dan perdamaian itu ada harganya. Sama dengan Anwar Sadat, dia sudah tahu perdamaian yang dia inisiatifkan antara Mesir demi rakyat Mesir, supaya rakyat Mesir kembali sejahtera. Dia tahu harganya adalah dirinya sendiri. Dan harga yang dibayar oleh Allah supaya saya dan saudara didamaikan dengan dia adalah pengorbanannya di kayu salib, yaitu oleh darah salib Kristus. Itu sebabnya kita selalu merayakan perjamuan kudus, selalu mengingat bahwa oleh darah salib Kristus kita sudah didamaikan dengan Allah Bapa. Saudara, kalau saudara berdamai dengan Allah, maka tidak ada apapun yang saudara perlu khawatirkan di dunia ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah Allah sendiri. Maka saudara berada dalam lindungan Dia. Maka saudara berada di dalam proteksi Dia yang sempurna. Dalam ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita semua dulu hidup kita jauh dari Allah. Kita memusuhi Dia dalam hati dan pikiran yang kelihatan dari apa? Dari perbuatan kita yang jahat. Kalau kita mau lihat pikiran kita dan hati kita, kita harus akui bahwa banyak sekali kecenderungan dalam hati kita adalah kecenderungan yang tidak baik. Kadang-kadang ada pikiran dalam hati kita, pikiran di mana kita menganggap bahwa orang lain itu tidak penting. Diri kita yang paling penting. Pikiran kita, hati kita, pada waktu dahulu kita memusuhi Dia dengan pikiran dan hati kita yang nyata dari perbuatan kita yang jahat. Tidak ada satupun dari antara kita yang sempurna. Semua kita pernah berbuat jahat. Semua kita melakukan dosa. Kecenderungan hati manusia, Alkitab katakan, adalah jahat semata-mata. Oleh karena itulah Dia harus memberikan benih kepada kita, yaitu Roh Kudus, supaya kita bisa hidup dalam kehidupan yang baru. Ayat 22, next. Sekarang diperdamaikannya. Jadi kita diperdamaikannya dengan Allah di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah. Saudara, kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Makanya kematian Kristus itu penting. Karena enggak ada cara lain saudara untuk didamaikan dengan Allah. Cara satu-satunya adalah kematian. Baru saya dan saudara didamaikan. Cara satu-satunya yang diterima, cara satu-satunya yang legal, cara satu-satunya yang sah supaya saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah adalah kematian Kristus. Di mana kita diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus yang kita rayakan dalam perjamuan kudus dalam bentuk roti. Roti itu melambangkan tubuh Kristus yang memperdamaikan saya dengan Allah. Oleh kematiannya. Saudara, minta tolong dibalikin gambarnya tadi ke yang Yesus disalib, yang di belakang. Saudara, ini harga dari perdamaian yang bisa saya dapatkan. Supaya saya dan saudara mendapatkan perdamaian, hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama.
Satu-satunya yang bisa mendamaikan saudara, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kalau ada pertikaian dengan saudara-saudara yang lain, satu-satunya yang bisa memperdamaikan adalah darah Kristus diperdamaikan dalam tubuhnya, saudara. Saudara, kenapa ini penting bagi kita? Inilah harga yang berkenan di hadapan Allah. Makanya di dalam kitab Imamat, gambaran tentang korban hewan yang harus dibawa, harus disembelih, itu semua menunjuk kepada ini. Puncaknya kepada Yesus Kristus. Ini adalah pengorbanan Kristus yang luar biasa karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Sama seperti Anwar Sadat waktu dia melihat masyarakat, dia melihat rakyat Mesir semakin menderita dan kemudian dia ambil keputusan, aku harus membuat perdamaian supaya rakyatku menjadi makin baik. Dan Allah, dia melakukan seperti itu waktu dia melihat umat manusia yang semakin menderita. Dia putuskan, aku harus membuat perdamaian. Dan cara satu-satunya adalah dengan mati di kayu salib. Saudara, kalau saya bisa gambarkan, ada saya baca di artikel tentang apa yang dirasakan Yesus ketika dia ada di kayu salib. Ini ada seorang dokter anatomi yang menulis dalam satu artikel. Dia katakan, saya akan bacakan kepada saudara ya. Ini adalah harga yang Tuhan Yesus harus bayar untuk perdamaian saya dan saudara, perdamaian saya dan saudara dengan Allah, perdamaian saudara dengan sesama yang lain. Dikatakan di sini, penyalipan diciptakan oleh bangsa Persia pada tahun 300 sebelum Masehi dan disempurnakan oleh orang Romawi pada tahun 1000 sebelum Masehi. Penyalipan adalah kematian yang paling menyakitkan yang pernah diciptakan oleh manusia. Paling menyakitkan. Penyalipan hanya ditujukan untuk penjahat laki-laki yang paling kejam. Yesus ditelanjangi dan pakaiannya dibagi dengan para penjaga Romawi. Itu sesuai dengan Mazmur 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ingat, dia melakukannya ini bagi saya dan saudara. Supaya saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah. Mengalami kesejahteraan dan bisa diberkati. Penyalipan Yesus dijamin mengerikan. Penyalipan Yesus itu lambat dan merupakan kematian yang paling menyakitkan. Karena dipaku di salib, Yesus mustahil mempertahankan posisi anatominya. Lutut Yesus tertekuk sekitar 45 derajat. Jadi tertekuk begini ya, 45 derajat. Dan dia terpaksa menanggung bebannya dengan otot pahanya, yang bukan merupakan posisi anatomis yang mungkin untuk menjaga lebih dari beberapa menit supaya tidak kram parah dan pada otot dari paha dan betis. Berat Yesus ditanggung di kakinya. Dengan paku didorong melalui kakinya. Kekuatan otot-otot anggota badan Yesus lebih rendah. Itu mengakibatkan dia lelah. Dan berat tubuhnya harus dipindahkan ke pergelangan tangannya dan bahunya. Dan dalam beberapa menit, bahu Yesus terkilir. Beberapa menit kemudian siku dan pergelangan tangan Yesus menjadi terkilir. Hasil dari dislokasi ekstremitas atas adalah lengannya 9 inci lebih panjang dari biasanya. Dan itu jelas ditampilkan di kain kafan yang ditemukan yang menutup tubuh Tuhan Yesus. Jadi tertarik 9 inci lebih panjang lengannya oleh karena tarikan tubuhnya. Hal ini menggenapi nubuatan dalam Mazmur 22 ayat 14. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku.
Setelah pergelangan tangan, siku dan bahu Yesus terkilir, maka berat tubuh bagian atasnya menyebabkan traksi pada ototnya dan dinding dadanya. Kekuatan traksi itu disebabkan rusuknya harus ditarik ke atas dan keluar dalam keadaan yang paling tidak wajar. Dinding dadanya permanen dalam posisi pernapasan maksimal. Untuk menghembuskan napas, maka Yesus harus memaksa tubuhnya secara fisiologis. Untuk bernapas keluar, Yesus harus menekan pada paku di kakinya untuk menaikkan tubuhnya dan memungkinkan tulang rusuknya bergerak ke bawah dan ke dalam untuk menghembuskan udara dari paru-parunya. Jadi ketika dia ada di kayu salib, begitu sulit untuk bernapas. Paru-parunya berada pada posisi istirahat inspirasi maksimum yang konstan. Penyalipan merupakan bencana yang medis. Masalahnya Yesus tidak bisa dengan mudah menekan paku di kakinya karena otot-otot kakinya membungkuk di 45 derajat sehingga dia menjadi sangat lelah. Dia mengalami kram yang sangat parah dan dalam posisi anatomis tidak lagi dapat bergerak. Korban yang disalib dipaksa untuk bergerak ke atas dan ke bawah untuk bernapas. Proses pernapasan menyebabkan sakit yang luar biasa. 6 jam penyalipan berlalu. Yesus makin tidak mampu menanggung bebannya pada kakinya, karena pahanya dan otot betis menjadi semakin kecapaian. Dan ada peningkatan dislokasi pergelangan tangannya, siku dan bahu, dan masalah besar di dinding dadanya. Membuat napasnya semakin sulit. Dalam beberapa menit penyalipan Yesus, dia mengalami sesak napas. Gerakan naik turun salib untuk bernapas menyebabkan sakit luar biasa di pergelangan tangannya, di kakinya dan sikunya yang terkilir, bahunya yang terkilir. Yesus dipaksa untuk makin sering bergerak seiring ia makin kecapaian. Tetapi kematian makin dekat karena sesak napas memaksa dia untuk melanjutkan upayanya untuk bernapas. Dia mengalami kram yang sangat menyiksa pada otot tubuh bagian bawah. Secara ekstrim, dia menekan kakinya untuk meningkatkan tubuhnya sehingga dia bisa bernapas keluar. Ledakan rasa sakit dari 2 saraf median di pergelangan tangannya yang hancur terjadi seiring tiap gerakan yang dilakukannya. Yesus berlumuran darah dan keringat. Darah adalah akibat dari pencambukan yang hampir membunuhnya, dan keringat akibat upaya secara paksa untuk menghembuskan udara dari paru-parunya. Selama kejadian ini berlangsung, Yesus telanjang. Dan para pemimpin Yahudi, orang banyak, pencuri mencemooh dia, memaki dan mentertawakan dia. Dan secara fisiologis tubuh Yesus mengalami serangkaian peristiwa bencana. Karena Yesus tidak dapat mempertahankan ventilasi yang memadai bagi paru-parunya, dia sekarang dalam keadaan kekurangan pernapasan. Kadar oksigen dalam darahnya mulai turun. Tingkat karbon dioksida meningkat. Karbon dioksida meningkat merangsang jantungnya berdetak lebih cepat. Pusat pengaturan pernapasan di otak Yesus mengirim pesan penting ke paru-paru untuk bernapas lebih cepat. Yesus mulai terengah-engah. Yesus harus mengambil napas lebih dalam. Dan tanpa sadar ia bergerak naik turun jauh lebih cepat. Dan dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Gerakan spontan mulai menyiksa beberapa kali per menit. Untuk menyenangkan orang banyak yang mencemoohnya. Orang-orang senang melihat seperti itu. Karena Yesus dipaku di salib, dia tidak dapat memberikan lebih banyak oksigen ke tubuhnya. Saudara, kita melihat bahwa Yesus sangat dehidrasi, tekanan darahnya merosot. Kemudian siangnya Yesus mulai mengalami gagal jantung.
Mungkin terjadi edema pada paru-paru Yesus. Hal itu memperburuk napasnya yang sebelumnya sudah tidak normal. Yesus mengalami gagal jantung dan kegagalan pernapasan. Dan Yesus berkata, "Aku haus." Waktu dia berteriak, "Aku haus." Karena tubuhnya sangat membutuhkan cairan. Yesus membutuhkan infus darah intravena dan plasma untuk menyelamatkan nyawanya. Yesus tidak bisa bernapas dengan baik dan perlahan-lahan dia tercekik. Pada tahap ini, Yesus mengalami ada istilah cairan yang menyebabkan berkumpulnya cairan di sekitar jantung yang mencegah jantung Yesus untuk berfungsi secara normal. Saudara, hal ini bisa menyebabkan jantung Yesus pecah dan jantungnya benar-benar bisa meledak. Dan mungkin hal itu penyebab kematiannya secara fisik. Walaupun kita tahu mau tidak bisa mengambil dia kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Tetapi dia melakukan semua untuk saya dan saudara. Semua dia lakukan supaya saya dan saudara berdamai dengan Allah. Supaya saya dan saudara berdamai dengan semua orang yang lain. Supaya terjadi perdamaian antara orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita. Supaya tidak ada perang yang terjadi antara manusia satu dengan yang lain. Untuk memperlambat proses kematian, tentara menaruh kursi kayu kecil di kayu salib. Karena penyaliban itu adalah kematian yang diperlambat. Supaya Yesus tidak langsung mati, mereka taruh kursi kayu kecil di kayu salib, supaya Yesus bisa membagi berat tubuhnya dalam bantalan di sakrumnya. Efeknya adalah ini bisa menahan kematian hingga 9 hari. Ketika bangsa Romawi ingin mempercepat kematiannya, mereka akan mematahkan kaki korban, sehingga korban bisa mati lemas dalam hitungan menit. Pada pukul 3 sore, Yesus berkata, "Tetelestai," yang berarti sudah selesai. Pada saat itu Yesus menyerahkan rohnya dan ia mati. Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk perdamaian bagi saya dan Allah. Perdamaian bagi saya dan Pencipta langit dan bumi, supaya saya dan saudara tidak berada di bawah kutuk lagi, tetapi saya dan saudara bisa mengalami kehidupan yang kekal. Supaya saya dan saudara bisa mengalami shalom atau damai sejahtera. Ketika tentara datang kepada Yesus untuk mematahkan kakinya, Yesus sudah mati. Tidak ada tulang tubuhnya yang rusak. Ini menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama. Yesus meninggal setelah 6 jam penyiksaan, yang merupakan proses kematian paling menyiksa dan mengerikan yang pernah diciptakan di atas muka bumi. Yesus mati sehingga orang-orang biasa seperti Anda dan saya bisa pergi ke surga. Yesus melakukannya karena Ia mengasihi saya dan saudara. Yesus yang adalah Tuhan tidak punya kewajiban apapun atas hidup kita. Tetapi Ia mengambil keputusan untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia layak untuk menerima yang terbaik dari hidup kita. Karena apa yang terbaik sudah Dia berikan kepada saya dan saudara. Itu Dia lakukan supaya ada perdamaian. Jangan saudara pikir perdamaian itu tidak ada harga. Perdamaian selalu meminta harga yang besar. Perdamaian antara Allah dan kita. Harganya terlalu besar. Dan itu dibayar oleh Yesus Kristus. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Ketika saudara memaafkan orang lain untuk bisa berdamai dengan Dia, selalu ada harga yang besar yang saudara bayar. Karena perdamaian menuntut harga. Selalu ada yang tersalib, yaitu diri saudara ketika saudara memilih untuk mengampuni
orang yang sudah menyakiti saudara, orang yang sudah merugikan saudara, orang yang sudah membuat saudara menderita. Itulah harga perdamaian. Yesus sudah mendamaikan saya dan saudara dengan Allah. Yesus sudah mendamaikan saya dan saudara dengan orang lain, supaya saudara dan saya bisa menjadi pembawa damai dimanapun saya dan saudara berada. Untuk menjadi pendamai, ada harga yang harus saudara bayar. Harganya tidak enak, kadang-kadang perlu harga diri kita. Kadang-kadang kita merasa malu seperti Yesus yang ditelanjangi. Malu karena kita mau mengampuni, memaafkan. Ketika saya dan saudara mendamaikan satu orang dengan yang lain, ada harga, saudara perlu berkorban. Saudara perlu rela kehilangan mungkin harga diri, mungkin berkorban uang, mungkin berkorban waktu, mungkin berkorban emosi, mungkin rasa malu. Ketika saudara membawa kabar pendamaian kepada orang lain, saudara katakan kepada orang lain yang sedang menderita, saudara katakan, Bu, Bapak, atau hai temanku, Yesus yang dapat menolong engkau keluar dari masalah besar ini. Ketika saudara sedang mendamaikan dia dengan Allah, dengan membawa kabar baik kepada dia, membawa berita Injil, kadang-kadang saudara harus berkorban, tetapi tidak sebanding dengan korban yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi saya dan saudara. Oh, luar biasa kasih Yesus bagi saya dan saudara. Tujuannya cuma satu, dia membawa rekonsiliasi, supaya rekonsiliasi terjadi antara Allah dengan saya dan saudara. Rekonsiliasi besar terjadi akibat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan pada waktu dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, itu merupakan deklarasi bahwa rekonsiliasi itu sudah diterima, sudah sah dan legal. Artinya saya dan saudara berhak untuk menerima kedamaian, untuk menerima kesejahteraan. Saudara dan saya berhak untuk menerima janji-janji berkat Allah. Saudara dan saya berhak untuk menerima kuasa yang bisa membawa perdamaian bagi orang lain. Di sekeliling kita ada begitu banyak pertikaian, permusuhan, perselisihan. Tuhan memerlukan saudara untuk datang menjadi juru damai. Berbahagialah mereka yang datang membawa damai. Berbahagialah mereka yang datang membawa damai bagi banyak orang. Dan ayat yang terakhir dikatakan dalam Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini telah menjadi pelayannya. Itu sebabnya mari kita tetap bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena hanya di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera karena sudah didamaikan dengan Allah. Damai sejahtera karena sudah didamaikan dengan orang-orang yang lain. Tidak ada lagi permusuhan di antara orang lain. Karena tembok pemisah sudah diruntuhkan oleh kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari